فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Allah berfirman di dalam surat An-Naba. Ma'ruf insyaallah An-Naba. Hafal. Apa ayat? Allah jadikan malam sebagai apa? Pakaian. Barakallahu fiik. Apa ayatnya? Wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan malam itu sebagai libas, sebagai pakaian. Subhanallah. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nawm qabla salatil isya wal hadits ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salat isya dan berbincang-bincang setelahnya. Wa idza atala al-insan as-sahr fa innahu la yu'ta badanahu haddahu min an-nawm. Jika seseorang bergadang semalaman, pada hakikatnya dia tidak memberikan hak tidur pada badannya. Subhanallah. Badan kita punya hak. Jangan sampai zalim kepada badan kita. Wali nafsika 'alaika haqqa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dirimu, jiwamu itu punya hak. Itu punya kewajiban yang engkau harus tunaikan. Salah satunya ini, istirahat. Karena manusia pasti ada lowbatnya, betul ya? Ketika sudah capek, ngantuk, istirahat. Itu hak bagi badan kita. Nah, jika seseorang bergadang semalaman tuh, semalam suntuk, naudzubillah, atau mungkin sampai tengah malam, menghabiskan waktu malam dengan apa? Begadang, maka dia tidak memberikan hak pada badannya, itu hak tidur pada badannya, subhanallah. Wala yaqumu li salati subuh. Nah, bahkan bisa jadi dia tidak salat subuh karena itu. Illa wa huwa kaslan ta'ban. Kenapa? Karena jelas badannya sudah capek, lelah, malas karena itu. Subhanallah. Thumma yanamu fi awwali naharihi an masalihat ad-diniyah wa dunyawiyah. Kemudian beliau tidur di awal malam karena kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia. Disebutkan oleh para ulama nih, antara Syekh Ibn Utsaimin. Kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia. Maslahatan apa? Dunia. والنوم الطويل في أول النهر يؤدي إلى فوات مصالح كثيرة. Kemudian tidur di awal malam, kemudian tidur di awal hari maksudnya, itu maka ia telah kehilangan maslahat yang banyak luar biasa ketika tidur terlalu panjang maksudnya. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 67. Surat ke-10 Yunus ayat 67. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. Dialah yang menjadikan malam bagi kalian agar kalian beristirahat padanya. Allahu akbar. Litaskunu fihi. Allah jadikan malam untuk sakinah, tenang, istirahat padanya. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. Dan Allah menjadikan siang untuk apa? Mubsira, terang benderang. Terang benderang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang mendengar, bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran maksudnya. Nah, ketika waktu malam Allah Azza wa Jalla jadikan tadi libas, pakaian. Allah jadikan ketika waktu malam litaskunu fihi, untuk beristirahat, tenang, tidur. Kemudian Allah jadikan siang apa? Mubsira. Tampak, terlihat, benderang luar biasa. Untuk apa? Untuk mencari karunia Allah Azza wa Jalla pada siang hari tersebut. Di mana sunnatullah ini dilanggar, maka biasanya kemudian pasti akan timbul miss, ya kawan. Perhatikan baik-baik. Di mana sunnatullah ini dilanggar, pasti akan timbul apa? Akan timbul miss bagi diri seseorang. Contoh, seseorang yang menjadikan siang jadi malam, malam jadi siang. Pasti akan timbul miss bagi dirinya, entah kesehatannya, entah tubuhnya, entah kemudian akalnya kemudian menurun, entah kemudian tadi ibadahnya menurun juga, dan seterusnya. Sunnah Allah Azza wa Jalla berjalan
Itu harusnya kita jalani dengan benar. Ketika kita merubah sunnatullah tersebut, pasti akan terubah juga sunnah yang fitrah pada diri kita, kata para ulama. Nah, ini disebutkan para ulama. Karena itu seorang penuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla wajib untuk bisa mengatur waktunya dengan benar. Wajib untuk bisa mengatur waktunya dengan benar. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, "Was-samara ba'daha qad yuaddi ila an-naum 'ani as-subh." Begadang setelah Isya itu pasti mengantarkan seseorang ketiduran ketika apa? Subuh. Salat subuh. Aw an waqtiha al-mukhtar, atau dia tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat. Mukhtar itu sesuatu yang terpilih. Maksudnya apa? Salat malam. Bagaimana seorang bisa salat malam kalau dia malamnya digunakan untuk apa? Bergadang, subhanallah. An qiyamul lail. Wa kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Perhatikan. Yadribun nas ala dzalik. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda pernah memukul orang gara-gara ini nih. Umar luar biasa tegas ya. Bukan digebukin ya maksudnya, dikasih apa? Pelajaran maksudnya. Dihukum. Umar mengatakan, "Asmara awal al-lail wa nauman akhirah?" Apakah engkau bergadang di awal malam sehingga engkau tidur di akhir malam nantinya? Subhanallah. Maksudnya apa? Ketika begadang di awal malam sampai tengah malam, bahkan naudzubillah sampai dekat-dekat subuh, akhir dari malam tersebut bobo biasanya tuh. Betul ya? Pada waktu disuruh kita untuk begadang, kagak begadang. Kapan itu? Ramadan 10 hari terakhir. Betul ya? Berapa banyak orang ketika Ramadan 10 hari terakhir itu begadang yang disyariatkan tuh, disyariatkan tuh. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Nabi SAW idza dakhala al-'ashr, apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, ahya lailah, beliau menghidupkan malam. Wa syadda mi'zarah, beliau mengencangkan ikat pinggang beliau. Kemudian apa? Wa aiqadha ahlah, beliau membangunkan keluarga-keluarga beliau. Ini bangun malam begadang yang syar'i ini nih. Untuk apa? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tadi, salat, ibadah, doa dan seterusnya. Ketika kita diperintahkan untuk begadang, kagak begadang. Bobo, betul ya? Wah, besok nanti kerja, besok nanti ini, betul ya? Macam-macam. Tapi kalau nggak diperintahkan untuk begadang, begadang tuh. Contoh kemarin, betul ya? Ada apa kemarin bola? Oh, hafal semua tuh Masya Allah ini. Siapa yang juara? Jam 12, jam 2. Alhamdulillah walillahilhamd. Allah Azza wa Jalla selamatkan anak Masya Allah dari itu tuh. Enggak bangun anak. Memang enggak nonton alhamdulillah. Berapa banyak orang untuk itu bela-belain bisa bangun tuh. Tanpa beker lagi, tanpa alarm bisa bangun. Mau sholat malam, Masya Allah tabarakallah. Beker 1 matiin, beker 2 matiin, alarm 3 matiin, alarm 4 mati. Sampai subuh tuh alarm matiin terus. Gak bangun-bangun. Numpuk niat terus, tahun numpuk niat, tidak dapat pahala niat Masya Allah. Ini pahala amal salehnya, pahala dilipat gandakan selain niat enggak kan gitu. Coba perhatikan baik-baik kawan, subhanallah. Ini bagaimana hebatnya syaitan luar biasa ya. Menjadikan seseorang malas ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Padahal kita tahu bersama di antara orang-orang yang bisa mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan ini pertama-tama kali ketika Nabi masuk ke kota Madinah, ya ayyuhan nas afshus salama bainakum. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam di antara kalian. Ucapkan salam di antara kalian. Sebarkan itu sebanyak-banyaknya kepada kaum muslimin. Yang kenal, yang enggak kenal, salam. Ucapkan salam. Ucapkan salam. Kemudian apa? Wasilul arham. Sambung silaturahim kepada kerabat kalian. Wa at'imut ta'am. Berikan makan kepada manusia. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan salat di malam hari ketika manusia dalam keadaan apa? Tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Engkau akan masuk surga dalam keadaan selamat. Nabi SAW awal masuk Madinah nih, bayangkan. Awal masuk kota Madinah. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau antum baca buku sirah, Rasul SAW ketika di fase Mekah diwajibkan untuk sholat malam. Ini awal-awal nih, ketika di fase Mekah.
Diwajibkan untuk sholat malam. Bahkan sebagian ulama sampai mengatakan diwajibkan pula untuk para sahabat. Sebagian ulama saya katakan. Sebagian ulama mengatakan sunnah, muakkadah, sebagian ulama mengatakan wajib. Untuk apa? Untuk menguatkan hati mereka. Ketika di siang hari dicerca luar biasa, dimaki habis-habisan oleh kafir Quraisy, diintimidasi luar biasa, mau dibunuh dan seterusnya. Malam hari ngecas itu kepada Allah Azza wa Jalla dengan sholat malamnya. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwa muqila, kata Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya bangun di malam hari itu menguatkan hati. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwa muqila, dan bacaan pada hari itu bacaan pada malam itu sangatlah berkesan. Maka coba lihat diri kita. Jadi bukan apa? Bukan begadang yang enggak jelas, ya ikhwan. Sayang luar biasa. Fikirkan ya ikhwan, seorang muslim dan muslimah, dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan agama Islam seseorang, dia meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Caranya bagi dirinya. Saya begadang ini ada manfaatnya enggak? Kalau ada manfaatnya, fadhal, silahkan. Kalau begadangnya ke Imam Syafi'i, mikirin satu hadis, mengeluarkan ratusan faedah, fadhal, luar biasa, istimewa itu.